Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insyaallah ayah bunda beserta ananda dan adinda di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, hari Senin, insyaallah Bapak akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Ismul Istifham dan Ismul Isyarah, yang mana Ismul Isyarah ialah kata tunjuk dan Ismul Istifham ialah kata tanya. Kata tanya itu sangat banyak ya. Bapak akan menjelaskan dulu apa itu Ismul Isyarah. Baik, perhatikan. Ismul Isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk itu terbagi menjadi dua. Secara sederhana yaitu ini dan itu. Bapak ulang kembali. Kata tunjuk itu terbagi menjadi dua. Ini dan itu, yang mana lihat nih, ini papan tulis ya, tangan bapak menyentuh papan tulisnya tidak? Ya, menyentuh. Nah, dengan kata ini berarti ini itu ialah kita menyentuh objek yang ingin kita maksud. Nah, ini papan tulis berarti cirinya ini itu menyentuh objek yang akan kita tuju. Nah, jika itu papan tulis, lihat, bapak menyentuhnya tidak kan, maka dari itu ialah tidak menyentuh objek yang kita tuju. Nah, ini itu menyentuh, itu tidak menyentuh. Bisa? Nah, Bapak ulang kembali. Kata tunjuk itu terbagi menjadi dua, ini dan itu. Nah, ini dan itu pula terbagi menjadi dua kategori lagi, yaitu muzakkar dan muannas. Cirinya muzakkar ialah untuk isim yang akhirannya tidak menggunakan tak marbutah. Jika muannas ialah untuk akhirannya yang menggunakan tak marbutah. Jika dalam bentuk nama orang, maka muzakkar ialah untuk laki-laki, muannas ini untuk perempuan. Tapi itu kita akan belajar itu nanti ya. Kita akan mengalami pengertian yaitu muzakkar yang akhirannya tanpa tak marbutah dan muannas yang akhirannya menggunakan tak marbutah. Baik, ini dalam muzakkar disebut dengan haza. Ini dalam muzakkar disebut dengan haza. Ini dalam muannas disebut dengan hazihi. Bapak ulang kembali. Ini dalam muzakkar disebut dengan haza. Ini dalam muannas disebut dengan hazihi. Itu dalam muzakkar disebut dengan zalika. Itu dalam muannas disebut dengan tilka. Bisa dipahami? Insyaallah ya. Kita lihat contohnya. Kita lihat tadi. Hadza kitabun, zalika kitabun. Kita lihat kosakata isim yang dijadikan contoh untuk muzakkar. Apakah akhirannya ada tak marbutahnya atau tidak? Kita lihat. Akhirannya ada tak marbutahnya tidak? Tidak, bukan. Akhirannya tidak menggunakan tak marbutah. Nah, ini contohnya kitabun, buku. Nah, kita lihat. Selanjutnya untuk muannas. Kita lihat contohnya untuk muannas. Muannas di sini kita lihat akhirannya. Ada tak marbutahnya atau tidak? Ada tak marbutahnya atau tidak? Nah, ada bukan? Nah, syaburatun, papan tulis. Kita lihat. Kita baca bareng-bareng ya. Hadza kitabun, zalika kitabun. Ini buku paket. Itu buku paket. Hazihi syaburatun. Ini papan tulis. Tilka syaburatun. Itu papan tulis. Secara makna tentu haza ini untuk muzakkar, zalika itu untuk muzakkar.
dan hazihi ini untuk muannas, dan tilka itu untuk muannas. Tetapi secara membaca artinya kita tidak perlu menggunakan ini muzakkar kitabun, tidak seperti itu, langsung saja haza kitabun, langsung seperti itu ya. Baik, kita akan masuk ke ismul istifham, yang mana ismul istifham ini ialah kata tanya. Kata tanya itu sangat banyak, nah ada ma, maza, limaza, aina, kam. Nanti tuh kita akan belajar selanjutnya, tetapi kita akan belajar hari ini yaitu tentang kata tanya ma, yaitu apa. Apa di sini bisa digunakan untuk kata tanya di sini itu bisa digunakan untuk apa saja, bisa digunakan untuk muzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Nah, kita lihat ma haza, ma hazihi, ma zalika, ma tilka. Nah, ini bisa digunakan untuk muzakkar maupun muannas. Kita lihat contohnya. Ma haza berarti di sini apa ini? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan. Yang mana jika di depannya ada kata ma haza, sudah tentu ma haza apa ini? Yang ditanyakan ininya untuk apa? Kita lihat ininya. Ini untuk muzakkar atau muannas? Ya, untuk muzakkar, sudah jelas. Kita lihat ininya nih. Ininya di sini bentuknya muzakkar atau muannas. Jika bentuknya muzakkar, otomatis di sini jawabannya akan muzakkar. Contoh ma haza, di sini jawabannya haza kitabun. Contoh, ini hanya contoh ya. Haza kitabun, banyak sekali atau bisa haza qalamun dan sebagainya. Jika dia yang ditanya di sini yang muncul adalah ma hazihi, otomatis di sini juga menggunakan hazihi. Jika yang ditanya ma zalika, otomatis di sini yang ditanya adalah ma zalika. Dan yang ditanya jika di sini ma tilka, otomatis di sini pun tilka. Pola menjawabnya seperti ini. Jika ditanya ma haza, otomatis ditulis kembali di sini hazanya. Dan selanjutnya pun sama. Bisa ya, insya Allah. Jika ada pertanyaan seperti ini, andai kata ini gambar, ada bentuk soal ini gambar. Ini gambar ya. Nah, di sini ada pertanyaan ma, di sini titik-titik. Kita lihat objeknya. Kita harus tahu objeknya. Objeknya di sini bahasa Arabnya dikategorikan muzakkar atau muannas. Jika di sini dikategorikan muzakkar, otomatis di sininya pun pertanyaannya akan muzakkar. Biasanya bentuk soalnya seperti ini nih. Ma titik-titik. Contoh titik-titik. Kolam. Kita lihat ma titik-titik. Di sini kita belum tahu di sini ini atau itunya menggunakan muzakkar atau muannas. Nah, kita lihat objeknya. Objeknya di sini ada tak marbutannya atau tidak? Tidak, berarti ini dikategorikan ke dalam muzakkar. Jika bentuk pertanyaan awalnya isilah titik-titik, di bawah ini menggunakan kata haza atau hazi, otomatis di sini isinya haza atau hazi saja, tidak menggunakan zalika atau tilka. Jika pertanyaannya haza atau hazi, otomatis jawabannya sesudahnya di depannya akan menggunakan haza dan zalika. Haza dan hazihi. Ma titik-titik, tanda tanya titik-titik, kolamun. Kita lihat objeknya di sini. Objeknya di sini menggunakan kolamun, berarti kolamun di sini dikategorikan muzakkar atau muannas. Ya, muzakkar, maka di sini jawabannya ma haza. Dan di sini juga jawabannya maka haza qalam. Pahim insya Allah. Itu ya, mudah ya. Jadi dua materi ini disampaikan di kelas 3, walaupun di buku kalian sebetulnya tidak ada, karena kita soal selanjutnya ada
pertanyaan hadza, hazihi, zalika, dan tilka, dan maka akan Bapak sampaikan materi ini. Sebetulnya materi ini sudah disampaikan di kelas 2 jika kita di terpaku dengan buku yang sekarang kita pakai, karena kalian buku yang kita pakai sekarang ialah buku baru. Jadi kalian kelas 2 tidak menggunakan buku ini karena pembelajaran tersebut terlewat. Tidak apa-apa ya. Nah, baik, Bapak sudah menyampaikan, kalian sudah menyimak, maka dari itu catat apa yang Bapak sampaikan dengan baik dan benar. Nanti mudah-mudahan saat kita melakukan latihan dan ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester kita bisa menjawabnya insya Allah. Cukup sekian dari Bapak. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.